Udah di-record. Itu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ella Francisca Sari. Saya, Valina Izani Sau. Dan saya Tirela Amalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Next. Topik bahasan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Yang ketiga, kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Yang keempat, jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Next. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Next. Next. A. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata Arab ilmu, yang yaitu masdar dari kata alima yang tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, pengetahuan biasa yang disebut knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. Kedua, pengetahuan yang ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Next. Pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga terdapat hadis Nabi Muhammad yang menyebut pencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Ulama-ulama Islam klasik sangat menghayati perintah Al-Quran untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Penghayatan ini mengarah kepada pengalaman nilai-nilai Islam secara total, baik terkait urusan akhirat maupun masalah-masalah duniawi. Next. Dua, integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antar satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar iman. Next. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan amal saleh. Iman dan ibadah adanya wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Sangat mungkin saat itu akal belum mampu menjangkau hakikat kebenaran. Next. 3. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. A. Keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberi kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Sesuai dengan penggalan surah Al-Mujadalah ayat 11.
Rasul Allah bahwa orang-orang yang berilmu, pengetahuan, atau ulama merupakan pewaris para nabi. Next. Oke, tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis atau ahli sains, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi, tugas, dan tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Next. Di antara tanggung jawab ilmuwan adalah sebagai berikut. Pertama, menyampaikan amanah Allah atau menjadi guru. Tanggung jawab ilmuwan bukan sekadar menjadi tugas kemanusiaan semata, akan tetapi pelaksanaan dari janji manusia kepada Allah. Sesuai dengan surah Al-Imran ayat 187. Karena itu, orang yang sadar akan tanggung jawabnya dalam tugas menyampaikan amanat Allah akan selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dicintai manusia, bahkan juga makhluk lain. 2. Memelihara lingkungan atau alam semesta. Islam tidak mengingkari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya, dengan syarat bahwa di dalam penggunaan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ilmu ilmiahnya tidak dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi sesama manusia atau mengeksploitasi sumber daya alam secara serampangan yang mengakibatkan kerusakan. Sebaliknya, eksploitasi alam oleh manusia demi kelanjutan hidup manusia harus diiringi dengan upaya menjaga kelestariannya. Sebab itu adalah salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Terlebih lagi, bila terjadi kerusakan alam, sesungguhnya yang rugi adalah manusia sendiri. Bumi sebagai tempat tinggal manusia tidak lagi nyaman ditinggali. Bahkan suatu saat kemungkinan bisa. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Next. 2. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Kebudayaan merupakan padanan dari kata al-sakafah. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu, budaya juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Sedangkan peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab, al-adab. Secara umum, al-adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban memiliki arti kemajuan, kecerdasan, kebudayaan, lahir batin. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran. 1. Sebab-sebab kemajuan Islam. Menurut Badriyatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan, Khilafah Rashidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Next. Yang kedua, sebab-sebab kemunduran Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama dibunuh. Penduduk dibantai. Khalifah Al-Mu'tasim ikut terbunuh dan penyerbuan tersebut. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh 2 hal, yaitu politik dan moral. Next.
Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dan kemajuan Barat modern. A. Jabir bin Hayyan. Nama lengkapnya Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Dia dipanggil Al-Azdi karena berasal dari kabilah Azad di Yaman. Jabir lahir di Tus, Iran tahun 110 Hijriah atau 720 Masehi dan wafat di tempat kelahirannya pada tahun 197 Hijriah. Jabir adalah ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun al-Rasyid. B. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Khawarizmi atau Uzbekistan pada tahun 164 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 232 Hijriah. Dia adalah seorang ilmuwan Muslim, ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Selain itu, ia ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Next. C. Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husin bin Abdullah Ibnu Sina. Ilmuwan Eropa menyebut namanya dengan Avicenna. Ia lahir di Avazna di dekat Bukhara atau Uzbekistan, Persia pada tahun 330 Hijriah dan wafat di Hamdan atau Iran, Persia pada tahun 428 Hijriah. Ibnu Sina ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. D. Sabit bin Qurrah. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan bin Marwan Sabit bin Qurrah Al-Harani. Ia dilahirkan di Haran pada tahun 221 Hijriah. Sabit adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Sabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi. Next. E. Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi. Dia lahir di Kufah dan menurut Al-Khalili wafat pada tahun 260 Hijriah. Al-Kindi memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya. Dr. Abdul Halim Muntasir menyatakan bahwa karya Al-Kindi mencapai 230 buku. Berikut ini sebagian karyanya yang menjadi dasar ilmu modern. Selanjutnya, kita akan membahas kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Nabi Adam sebagai manusia dalam kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Adam alaihissalam mampu menyebutkan berbagai nama-nama benda secara lengkap, sedangkan para malaikat pun tidak mampu melakukannya. Selain itu, ada juga peristiwa di mana wahyu pertama Nabi Muhammad SAW berisi perintah mencari ilmu, yaitu Quran Surat Al-Iqra. Ayat-ayat dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, dan mengingat dan menyebut penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada Quran Surat Luqman ayat ke-29. Selanjutnya, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Ada dua aspek yang mempengaruhi kemajuan umat Islam di bidang iptek, yaitu yang pertama, aspek internal. Aspek internal ini mencakup semangat bangkit dengan seluruh potensi yang didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Tetapi secara kolektif, umat Islam masih sering berseteru dalam hal perbedaan seperti fikih furu'iyah. Seharusnya energi umat Islam diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat berupa fenomena alam seperti semesta demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada aspek eksternal. Aspek eksternal ini mencakup sikap umat Islam yang tidak seharusnya bersikap antipati terhadap tradisi Barat dan non-Muslim dalam bidang iptek, karena hal itu sendiri hanya akan menjadikan umat Muslim tertinggal dari kemajuan. Umat Islam harus bangkit dari keterpurukan dengan mempelajari prestasi Barat modern agar bisa bersaing dengan mereka, tetapi tetap menjadikan Al-Quran sebagai panduan, inspirasi, dan moralitas. Selanjutnya akan membahas
jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama itu Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri di pertengahan abad ke-13 Masehi. Di pesisir timur Laut Aceh yang disinggahi oleh pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh yang masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, yaitu seorang utusan Syarif Mekah. Yang kedua ada Kerajaan Aceh Besar, dengan raja pertamanya adalah Ali Mughayat Shah. Kerajaan ini mencapai puncak pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya ada Kerajaan Islam Banten. Dalam perkembangannya, bersamaan dengan waktu melemahnya kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini di bawah Sunan Ampel Denta, Wali Songo, sepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai Raja Demak yang pertama. Pada masa Sultan Tenggono, tahun 1524 sampai 1946, Sultan Demak ketiga, Islam mampu dikembangkan ke seluruh tanah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada juga Kerajaan Pajang dari Kartasura, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Ada juga Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan, Kerajaan Kutai ing Martadipura di Kalimantan Timur, Kesultanan Gorontalo di Sulawesi, Kerajaan Wajo di Sulawesi, Kerajaan Sopeng di Sulawesi, dan Kerajaan Luwu di Sulawesi. Selanjutnya ada wujud peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama ada birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat raja adalah para ulama sendiri, yaitu orang yang menguasai ilmu agama Islam. Yang kedua, ada ulama dan karya-karyanya. Ulama Muslim terkenal pertama pada Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asari Al-Arifin fi Bayan Illa Suluk wa Al-Tauhid yang berasal dari Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal adalah Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri dari Aceh, dan Abdul Rauf Singkel. Yang ketiga, ada peninggalan dari arsitektur bangunan. Bentuk-bentuk masjid yang ada di Nusantara menyerupai seni candi, ukiran pada mimbar, mihrab, bentuk mastaka, menunjukkan adaptasi dari cerita agama Hindu. Beberapa ukiran pada masjid kuno diambil dari pola ukiran yang mirip pada beberapa candi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.